termasuk diantaranya warga negara Indonesia. Dalam penggerbekan yang dilakukan selama 3 hari, kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku semuanya yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, kemarin itu ada video viral guys. Video viral banget di sosial media, baik itu di TikTok maupun di YouTube. Viral banget. Dimana jabatan immigration itu membuat satu operasi di sebuah tempat prostitusi. Kalau kata orang Malaysia itu apa ya? Gua lupa atau nggak tahu lah gitu. Nggak tahu lah. Tempat prostitusi apa? Tempat itulah tempat apa? Tempat ayam. Ayam ya? Ayam apa ya? Ya mohon maaf lah gitu. Ya seperti itulah gitu. Dioperasi dan tertangkaplah beberapa puluh orang gitu. Yang di dalamnya itu banyak warga negara Indonesia. Yaitu TKW, tenaga kerja wanita Indonesia gitu. Ini memalukan. Ini sangat memalukan. Kenapa gue bilang memalukan? Di Malaysia ini gampang banget cari kerjaan gitu, yang halal gitu, yang apa ya, pokoknya yang halal gitu, yang enak kerjanya. Bahkan mau kerja restoran, asal mau punya kemauan gitu. Ngapain buat kerjaan seperti itu gitu? Memalukan loh ini. Iya, kalau kalian membuat kerjaan ini di tempat sendiri, misalnya di Indonesia gitu. Di Indonesia gitu ya, misalnya ini membuat kerjaan seperti itu di Indonesia, kena tangkap, yang malu itu mungkin hanya keluarganya, ya satu keluarga lah gitu ya, keluarganya doang gitu yang malu. Tapi ketika kalian melakukan hal seperti ini, hal-hal yang nggak baik seperti ini gitu di negara orang, kalian merantau ke sini, contohnya yang kemarin tertangkap di Kuala Lumpur itu, di tempat prostitusi itu, ini bukan laki-laki loh, perempuan jadi pelayan laki-laki lah gitu. Jadi itulah pokoknya pemain itulah, kalian pasti paham lah gitu. Ketika kalian melakukan itu di negara orang, yang malu itu bukan satu keluarga kalian loh, tetapi seluruh bangsa Indonesia itu malu, dapat imbasnya semuanya. Itu bedanya ketika kalian mengerjakan atau melakukan hal yang memalukan di negara sendiri dengan negara orang. Kalau di negara sendiri mungkin kena tangkap misalnya, kena tangkap sama polisi misalnya, atau jabatan Islam Indonesia misalnya gitu, kena tangkap, itu yang malu ya keluarganya doang, keluarganya aja gitu. Tapi ketika kalian keluar dari negara kalian, contohnya misalnya di Malaysia atau di negara manapun, kalian tertangkap, yang malu itu satu bangsa Indonesia. Malu. Ini bukan satu orang loh yang ditangkap kemarin itu. Kalau nggak salah sekitar 35 orang. Ini dia, gue ada informasinya. Ini dia guys. Nah ini dia guys. insiden memalukan yang mencoreng harga diri bangsa Indonesia kembali terjadi di negara penempatan pekerja migran Indonesia. Departemen Imigrasi Malaysia menahan 48 perempuan asing, termasuk diantaranya warga negara Indonesia, dalam penggerbekan yang dilakukan selama 3 hari di lokasi dugaan prostitusi di Kuala Lumpur. Wakil Direktur Jenderal Operasi Imigrasi Malaysia, Jeffrey Mbok Taha, mengatakan penggerbekan pada Jumat 5 Januari 2024 juga membubarkan aktivitas para sindikat. Ya, kami menahan 48 perempuan asing, 32 warga negara Indonesia atau WNI, 13 warga lainnya dari Thailand, dan 3 warga negara Vietnam, bersama dengan seorang pria dari Afghanistan, kata Jeffrey Mbok seperti dikutip dari The Star My Senin 8 Januari 2024. Jeffrey juga menambahkan, dalam sejauh pernyataan pada hari Minggu tanggal 2 Januari kemarin,
bahwa 3 pria lokal ditahan, mengatakan bahwa 2 orang adalah penjaga tempat tersebut. Kebayang nggak sih rudal penjaganya itu? Pasti kok kakinya naik turun mendengar rintihan setiap menit dari dalam kamar yang dijaganya. Sementara dari yang ketiga adalah seorang pengangkut. Dia mengatakan bahwa 8 perempuan Thailand yang ditahan memiliki surat izin kunjungan sosial yang sah. Sementara perempuan asing lainnya tidak memiliki dokumen perjalanan atau surat izin apapun. Kami menyita berbagai barang termasuk sarung kecil dari karet, kondom. saya mau bicara kondom gak tega. Kemudian 8 paspor Thailand, uang tunai sebesar 300 ringgit Malaysia atau setara dengan 1 juta rupiah. Handuk buat apa ya? Apa dikalungkan di leher seperti abang becak begitu buat ngelap keringat? Peralatan CCTV dan sebuah mobil tambahnya. Jeffrey mengatakan sindikat prostitusi tersebut akan mempromosikan layanan plus-plus kepada perempuan tersebut dengan mengunggah foto mereka di Telegram dan WhatsApp. Pantas netizen rajin banget buka Telegram dan WhatsApp. Tampaknya ini kali. Ia juga menambahkan, para perempuan tersebut akan dikirim ke hotel atau lokasi tertentu berdasarkan pesanan dari pelanggan. Setiap pelanggan akan dikenakan biaya 400 ringgit Malaysia atau sekitar 1.300.000 rupiah dan 200 ringgit Malaysia atau setara dengan 600.000 rupiah saja berdasarkan paket yang ditawarkan sindikat. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau transaksi online sebelum wanita tersebut dikirim ke pelanggan di mana ia menunggu pesanannya. Jeffrey juga menambahkan dari hasil penyidikan sindikat tersebut sudah beroperasi sekitar 1 tahun. Wow. Ya, kami melakukan pengawasan dan pengumpulan intelijen selama sekitar 2 minggu sebelum melakukan penggerbekan, ujar Jeffrey. WNA yang ditahan tersebut dibawa ke depo imigrasi di Semenyi. Kami akan melanjutkan operasi seperti ini di masa depan dan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Informasi dikutip dari berbagai media massa. Nah, hal seperti ini yang disebut mencoreng harga diri bangsa kita gitu. Ini sangat betul-betul mencoreng harga diri bangsa Indonesia. Seperti yang gue katakan tadi ya. Di depan tadi gue katakan bahwa ketika kalian mengerjakan sesuatu yang tidak baik, apalagi hal-hal yang seperti ini melakukan di negara sendiri, contohnya di Indonesia gitu. Terus kalian kena tangkap, yang malu ya hanya keluarganya kalian. Tetapi ketika keluar negara seperti kejadian yang yang tadi kalian lihat itu, tertangkap di Malaysia, yang malu siapa? Semua bangsa Indonesia ikut malu atas perlakuan orang-orang ini. Ini yang disebut mempermalukan. Ini yang disebut mencoreng harga diri bangsa. Gitu. Kalian bisa dengar sendiri kan? Di berita-berita Malaysia itu tersebar, di koran-koran Malaysia itu tersebar. Gitu. Di media-media asing udah tersebar bahwa tertangkap seorang itulah gitu dari Indonesia sebanyak berapa tadi, 32 orang ya. Sorry, saya tadi salah sebut di depan. Ternyata hanya 32 orang. Yang lain itu semua ada 40 orang. Yang 32 itu orang Indonesia, yang 8 orang itu ada orang Vietnam dengan Thailand. Gitu guys. Kalian bisa dengar yang jual jadi apa ya kalau penjualnya, germo. Jadi penjualnya itu orang Afghanistan, yang dijual adalah orang Indonesia, Thailand dengan Vietnam. Artinya orang luar semua yang mengerjakan ini. Yang perlu saya garis bawahi di sini, ini yang perlu kita pahami di sini adalah kenapa bisa ada orang-orang kita yang seperti ini. Ini menurut hemat saya pribadi ya, ini pendapat saya pribadi. Yang pertama, masalah pendidikan. Itulah yang
gue selalu sebut di sosial media gue, di YouTube gue, di semua video, kebanyakan video gue itu selalu ketika membahas pendidikan kita ini sangat jauh tertinggal oleh negara-negara lain. Bukan dari pendidikan, dari segi pendidikan apa, tetapi dari segi pendidikan agama. Entah itu gue nggak berbicara tentang hanya pendidikan agama Islam, tapi di semua lini agama. Karena gue yakin di semua lini agama tidak mengajarkan hal-hal seperti ini. Gitu. Gue yakin. Apalagi di Islam. Islam sangat-sangat menentang hal-hal seperti ini. Gitu. Yang perlu, yang ini menurut hemat saya, menurut saya pribadi ya, yang perlu diperbaiki itu, kalau mau mengurangi hal-hal seperti ini, orang-orang yang berterjun bekerja ke tempat-tempat seperti ini, yaitu pendidikan yang pertama, pendidikan agama. Karena semuanya itu berawal dari agama. Kalau agama kita kuat, pengetahuan kita tentang agama itu kuat, kita kenal dengan halal haram, kita kenal dengan baik tidak baik, maka insya Allah akan mengurangilah ketertarikan untuk menjadi orang yang seperti itu gitu. Itu yang pertama, menurut saya seperti itu. Menurut saya seperti itu. Tetapi malah di Indonesia itu sekarang ada pengurangan dari pelajaran. Kalau di sini tuh kayak sekolah-sekolah umum, sekolah awam gitu ya, sekolah kebangsaan gitu. Kalau di sini, di Indonesia tuh sekolah negeri. Di sekolah negeri di Indonesia itu malah ada pengurangan dari pembahasan pelajaran dari agama. Itu yang sangat disayangkan. Padahal agama ini seharusnya negara itu menambah kurikulum atau menambah pelajaran-pelajaran agama yang di dalamnya, yang di dalam pelajaran itu menambah pengetahuan-pengetahuan agama dari murid-muridnya, sehingga ketika anak-anak kita keluar dari sekolah itu tahu tentang agama, paham tentang agama, paham tentang halal haram, sorry guys, biasalah kan bukan penceramah. Jadi salah-salah gitu omongnya. Aduh, ya paham tentang halal haram gitulah intinya gitu. Itu dari segi gampangnya aja lah kita ngomong gitu ya. Karena gue bukan penceramah, bukan ustadz, ya gitu-gitu lah. Itu yang perlu sebenarnya. Perlu ditonjolkan di pendidikan Indonesia itu seperti itu. Karena bukan di Malaysia aja, banyak negara itu yang jadi orang-orang seperti ini tuh ya gitu, orang-orang kita kebanyakan gitu. Ini perlu sangat disayangkan gitu. Kenapa harus bekerja seperti itu? Padahal di Malaysia ini banyak sekali pekerjaan yang halal, pekerjaan asal mau gitu. Mau kerja apa aja banyak di sini. Mau jadi pembantu rumah, mau jadi kerja restoran. Ya asalkan ikutlah prosedur yang ada di Malaysia gitu, undang-undang di Malaysia gitu. Pakai permit, pakai surat-surat yang sudah ditentukan oleh kerajaan Malaysia. Itu banyak sekali kerjaan di sini, asal mau gitu. Asalkan mau. Gitu guys. Jadi buat apa melakukan hal seperti itu yang memalukan itu? Ayolah berubah pola pikir kita. Jangan menghalalkan segala cara untuk menggapai cita-cita. Karena halal itu jauh lebih baik. Kita kaya karena halal, kau selamat di dunia dan akhirat. Tapi kau kaya karena haram, kau bahagia di dunia, di akhirat kau akan sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selawat guys.